terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Madapa Berita. Dan pemirsa, Australia kembali berulah terhadap Indonesia. Sebuah harian lokal Australia menyebutkan pemerintah Australia menyadap telepon seluler pejabat Indonesia. Alasannya demi menjaga aset mereka di Indonesia dianggap tidak realistis sebab Australia juga menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono. Indonesia kemudian menarik duta besarnya dari Australia dan menyebut negara kanggur itu bukan tetangga yang baik. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa tak terima dengan pernyataan Perdana Menteri Tony Abbott yang mengatakan kasus spionase yang dilakukan Australia terhadap Indonesia merupakan hal biasa dalam kepentingan politik setiap negara. Menurut Marty, Australia telah melanggar perjanjian damai hubungan bilateral dengan melakukan penyadapan komunikasi Presiden SBY dan sejumlah pejabat Indonesia melalui kantor kedutaannya yang berada di Jakarta. Setelah tak kunjung mendapatkan jawaban konkret dari pemerintah Australia terkait operasi spionase, Marty mengaku telah menelpon langsung Duta Besar Indonesia di Australia, Najib Rifhat Kesuma, Senin kemarin, dan meminta Dubes Najib pulang ke Indonesia untuk menyampaikan situasi politik kepada Presiden dan rakyat Indonesia. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang konon menjunjung tinggi prinsip privacy yang konon menjunjung tinggi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia telah satu persatu secara sistematis menciderai dan melanggar semuanya itu. Satu persatu dilanggar, dicederai, dan dilanggar oleh Australia. Diduga mengincar kebijakan politik jangka panjang, Australia berusaha mencari keuntungan pribadi dan sekutunya terhadap sumber daya alam Indonesia dan kelemahan pemerintah NKRI. Menurut pemberitaan yang dilansir Sky News, Presiden SBY, Ibu Negara Kristiani Herawati Yudhoyono, Wakil Presiden Budiono, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, mantan juru bicara Presiden Dino Patijalal dan Andi Malarangeng, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta mantan Menko Polkam Widodo AS disadap Australia sejak tahun 2007 silam. Meski mengakui Australia sudah melakukan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat pemerintah Indonesia sejak 2009 silam di masa kepemimpinan Perdana Menteri Kevin Rudd, namun Australia yang kini di bawah komando Perdana Menteri Tony Abbott tidak ingin meminta maaf kepada Indonesia dan menganggap masalah spionase merupakan hal yang biasa dilakukan semua negara. Pernyataan tersebut disampaikan Tony Abbott dalam sidang parlemen Senin kemarin di Australia dengan kalimat tidak ingin merusak persahabatan Australia-Indonesia terkait intelijen. Menurut media Australia, news.com.au, aktivitas spionase yang dilakukan Australia sudah menjadi rahasia umum. Terlebih, Australia bekerja sama dengan sekutunya terkait penyadapan, yakni Amerika, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru. Tim ini tergabung dalam perjanjian UK-USA United Kingdom dengan sebutan Five Eyes. Setiap anggota Five Eyes juga dikabarkan memiliki pos penyadapan di setiap kantor kedutaan besarnya di setiap negara. Dokumen kasus penyadapan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat pemerintah Indonesia pertama kali bocor kepada jurnalis media Inggris The Guardian. Setelah terpublikasikan, barulah Indonesia sadar bahwa NKRI tengah diincar oleh Australia. Mengapa pemerintah Indonesia baru sadar bahwa Australia telah lama melakukan penyadapan terhadap Presiden SBY? Benarkah permasalahan spionase merupakan persoalan sepele? Atau mungkin Indonesia tak lagi punya wibawa dan takut mengultimatum Australia sebab hingga kini SBY belum bertindak tegas layaknya seorang panglima perang? Tim Liputan, JAK TV. Ya, dan kita akan membahasnya dalam sesi dialog. Anda juga nanti dapat bergabung bersama kami di 0215155111. Saya kenalkan dulu narasumber kami yang sudah hadir di studio saat ini. Sudah ada Pak Permadi sebagai pengamat politik. Selamat malam, Pak Permadi. Selamat malam. Dan juga ada Pak Wawan Purwanto, pengamat intelijen. Selamat malam, Pak Wawan. Nah, kita bicara mengenai Australia yang menyadap Indonesia nih, dan kemudian ada tindakan dari pemerintah adalah menarik duta besarnya. Tapi mungkin kita lihat secara umum
penyadapan ini memang hal yang umum di dunia internasional spionase, tapi kan ini cukup ramai juga, cukup heboh juga. Dulu kita ingat ada WikiLeaks yang kemudian membocorkan juga informasi-informasi tersebut. Nah, ini dengan adanya yang ramai lagi, saya ke Pak Wawan dulu, bagaimana tanggapannya? Sebetulnya sejak tim-tim sudah disadap, berbagai peristiwa ada di sana, bahkan sejauh sebelum itu pada zaman Orde Lama juga sudah dilakukan penyadapan. Hanya memang tidak lantas meledak gitu ya. Kalau sekarang lantas meledak ini kan sebetulnya karena dari Guardian, di mana Guardian dari Snowden, cuman belum ada verifikasi dari Snowden jenis apa yang informasi yang dia peroleh, yang diterima. Dan kita harus sadari Snowden ini adalah pegawai honorer dari NSA. Pegawai honorer kan tidak disumpah, sehingga begitu dia kecewa langsung pergi gitu saja. Artinya informasi dari Snowden ini belum tentu bisa kita percaya. Lah kenyataannya yang di WikiLeaks setelah kita baca apa isinya? Ada yang soal mudik malah yang berita-berita tidak terlalu penting begitu. C3. Iya. Lihat kan bukan A1, C3. Maka terus kita untuk ini perlu verifikasi lebih jauh. Soal protes dan sebagainya itu ranah Deplu dan masyarakat, monggo, tidak ada masalah. Hanya kita tidak boleh terjebak pada suatu euforia sementara buktinya ini C3 kan payah itu nanti. Nah, yang pertama, yang kedua kalinya mengenai penyadapan. Penyadapan biasa dah dilakukan melalui daratannya, itu di Darwin itu kan ada sentralnya. Kemudian lewat kapal perangnya memancarkan sinyal di orbit. Nah, di kedubesnya yang ada di sini itu repeaternya. Jadi sana. Nah, di dalam operasi Laksur dulu dia melakukan operasi Laksur. Ini kapal perang bergerak, maka ini terus areanya bergerak juga. Artinya negara-negara yang dilewatin akan terkena. Sadap gitu ya, secara otomatis. Dan kalau kita lihat yang terpenting adalah bagaimana mengamankan informasi itu. Karena informasi 90% itu terbuka. Yang 10% ini tertutup. Nah, 10% inilah bagaimana diamankan oleh pemerintah kita di dalam hal ini adalah lembaga sandi negara dan badan intelijen negara tentunya untuk melakukan blocking. Karena apa? Satelit itu kan nembak siapa saja, siapapun. Nah, tinggal siapa yang mau memblocking dengan melakukan scrambler, alat acak di orbit persandian maupun juga deviasi intelligent devices. Nah, disitulah yang paling utama. Baik, ini kalau kita bicara mengenai Australia dan Indonesia memang cukup unik ya hubungannya. Katanya teman dekat, tapi kadang suka ada perang dingin, istilah seperti itu. Bagaimana Pak Permadi melihatnya nih? Ya, kalau melihat saya terus terang saja, kalau zaman Bung Karno itu sudah putus hubungan. Bahkan kalau perlu Australia diganyang gitu ya. Tapi bukan sekarang, Amerika ya, bukan hanya Amerika saja, tapi Australia juga diganyang. Tapi sekarang kan kita tahu bahwa pemerintah kita sangat lemah menghadapi luar negeri, sangat lemah. Sangat lemah. Kenapa? Contohnya ya, seperti itu. TKW kita tiap bulan dibunuhin di Malaysia. Kita nggak bisa apa-apa kok. Kita sudah protes. Akhirnya mereka tahu bahwa kita bisanya cuma protes, nggak bisa apa-apa lagi di lain protes. Nah, begitu juga dengan Australia ini. Menko Polhukam menghimbau. Nah, Australia tahu penghimbauan Indonesia itu nggak usah diperhatikan. Buktinya dia nggak mau minta maaf, gitu kan? Buktinya nggak mau minta maaf. Jadi kita itu sudah sangat dilecehkan. Saya ingin Pak SBY itu punya ketegasan yang luar biasa terhadap orang-orang di dalam negeri. Kenapa dia tegas? Misalnya ketika dituduh dengan Bunda Putri 1000% bohong, 2000% marahnya bukan main. Dan saya mempunyai pengalaman. Sudah marah loh lewat Twitter, semalam sudah nge-tweet kemarahannya tentang penyadapan Australia ini. Kalau kemarahan itu resmi dong, jangan lewat Twitter. Lewat Twitter diketawain. Seperti misalnya saya punya pengalaman pribadi. Pak SBY minta pada saya untuk memberikan saran dan nasihat. Saya berikan saran dan nasihat sesuai dengan hati nurani saya. Beliau marah. Paginya saya ditelepon Sudi Silalai, putus hubungan. Nah, terhadap saya bisa memutuskan hubungan. Kenapa terhadap Australia nggak berani gitu? Tapi kan Presiden juga akhirnya menarik dubes Indonesia di Australia. Kalau menarik itu belum tidak apa-apa. Terlalu keras. Kalau menarik itu belum apa-apa. Putuskan itu hubungan. Sudah selangkah sebelum memutuskan hubungan diplomatik. Nggak akan berani. Rahasia sudah. Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat daftar siapa yang disadap,
Pak SBY, Ibu Ani, Iya. Putra Sri Mulyani, Budiono, itu yang oleh orang-orang diindikasikan terlibat dalam Bank Senturi. Nah, kalau masalah Bank Senturi sudah di tangan Australia, bisa apa kita? Itulah sebabnya saya makin tahu, oh pantes Corby dikasih gerasi gitu. Nah, banyak lagi. Jadi ada bargaining-bargainingnya gitu ya. Pantes nelayan kita ditembaki, ada yang mati segala macam, kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan dialognya. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Hadap Berita. Anda kembali bersama kami dalam Hadap Berita. Pemirsa, selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga menjadi korban penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia. Hatta merasa terkejut dan menyayangkan tindakan yang dilakukan pemerintah Australia karena dinilai mencederai hubungan baik yang selama ini terbangun. Iya, saya sungguh terkejut dengan penyadapan oleh Australia, negara tetangga kita, dan sungguh ini adalah sesuatu menurut pandangan saya secara bilateral tidak dapat dibenarkan, dan kita harus meminta penjelasan dari Australia. Kita lanjutkan kembali dialog. Anda juga masih dapat bergabung di 0215155111. Dan pemirsa, sebelum itu juga kami punya informasi terkait dengan DPR yang mengapresiasi tindakan pemerintah yang menarik Duta Besar RI di Australia. Bahkan Indonesia seharusnya mengusir Duta Besar Australia dari Indonesia sebab penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia telah mencederai hubungan baik kedua negara dan Indonesia seharusnya bersikap tegas atas tindakan Australia itu. Nah, hari ini saya gembira ternyata ketika kami bersambut dan pemerintah kita melakukan tindakan diplomasi yang memang seharusnya dilakukan sebagai negara bermartabat dan berdaulat. RI di Australia ini dan seharusnya dilanjutkan dengan pengusiran dubes Australia di Jakarta. Itu baru imbang lah ya, baru disebut rada keras. Ya, kita kembali lanjutkan dialognya. Saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, ini tadi kan Pak Pranadi mengatakan menarik Duta Besar Indonesia kembali ke Indonesia ini masih terlalu kurang keras dan harusnya sampai memutuskan hubungan diplomatik. Nah, sebenarnya bagaimana nih? Kalau Pak Wawan melihatnya, apakah sampai kalau misalnya kita memutuskan hubungan diplomatik, apa sih kerugian yang dialami oleh Indonesia misalnya? Iya, sebetulnya kalau di kerugian-kerugian kan persoalannya itu satu. Investasi 15 miliar memang tidak terlalu besar ya, tapi kemudian pertukaran pelajar, kemudian juga mengenai masalah turis dan sebagainya, ya seputar itu. Kemudian hubungan bilateral dalam hal ini menyangkut mengenai masalah perbatasan ya, pencurian ikan, kemudian masalah pencari swaka, serta hubungan bisnis lain yang terkait dengan kedua negara tentu bermasalah ya. Hanya itu nggak menyangkut kerugian. Masalah terorisme juga, ini masalah penyelundupan, masalah yang berkait dengan persoalan-persoalan bilateral itu pasti akan terjadi. Nah, kalau mengenai soal pemutusan memang tidak segagabah itu ya dilakukan ya. Karena kalau kita lihat, kita mesti jernih dulu, jelas apa yang menjadi persoalan. Karena Snowden sendiri kan belum terverifikasi apa yang yang terjadi sesungguhnya. Diketahui oleh dia ya. Kita perlu itu. Kita ingin supaya tidak hanya C3 saja. Dan menariknya memang DPR 1 juga ada rencana nih, DPR Komisi 1 maksudnya akan berencana untuk ke Rusia untuk menanyakan pada Sweden mengenai informasi apa yang akan dipunya. Bagaimana tanggapannya? Tapi kita sapa dulu penelponnya. Halo, selamat malam. Iya, malam. Dengan siapa, di mana Pak? Edwin Kelapa Gading. Ya, silakan Pak Edwin. Iya, saya sependapat dengan Pak Purnadi ya. Permadi. Kenapa? Permadi. Iya. Mudah-mudahan Pak SBY nonton malam ini. Jadi Pak Edwin setuju untuk sampai pemutusan hubungan Sangat setuju. diplomatik? Pak SBY sangat lemah. Pemerintah kita ini sangat lemah. Saya sangat gak suka pemerintah sekarang. Kalau bila perlu perang, kita perang. Karena itu sudah melecehkan. Sudah melecehkan semua apa yang dikerjakan. Sudah ada perjanjian. Mereka tuh mau ngambil untung buat kepentingan pribadi masing-masing. Mau mengeruk setiap harta.
kekayaan alam. Jadi benar, bila perlu duta besarnya diusir terus putus hubungan. Oke, baik. Itu saja. Ya, Terima Pak Edwin, kasih. terima kasih atas tanggapannya. Silakan Pak Permadi. Ya, kalau menurut saya ini kan masalah kedaulatan kita, masalah martabat kita, masalah harga diri kita. Jangan menghitung-hitung duit dong, 15 miliar para turis. Jangan. Martabat kita Karena itu nih harga lebih diri, penting. privacy juga sudah terganggu ya. Karena kan Presiden SBY dan Makanya. Bu Aninya sendiri juga ikut Jadi tersadar. penyadapan itu biasa. Saya tahu penyadapan itu biasa di seluruh dunia, penyadapan itu biasa. Iya. Tapi ini kan terbongkar bahwa presiden, istrinya, wakil presiden, menteri, hatta raja, semua disadapin. Pasti ketahuan. Apa mereka borok-borok mereka itu pasti ketahuan. Tapi Nah, kalau misalnya informasinya juga masih belum ketahuan, informasi apa saja sebenarnya sudah Nah itu berani buka dibocorkan? nggak Australia? Kalau terpaksa, saya yakin Australia akan buka. Jadi kalau ada pemanggilan pulang, mereka nggak takut. Tinggal nelpon aja, kembalikan dubesnya. Takut kita. Sebab pejabat-pejabat kita kalau ditelepon bosnya dari negara lain ketakutan. Jadi Australia salah satu bosnya ya kalau menurut Pak Permadi ya. Pokoknya kita nggak berani sama Australia lah. Oke, ada penelpon lagi. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? dengan Pak Waluyo di Depok, Bu. Ya, silakan Pak Waluyo di Depok. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Malam, Pak. Dengan Waluyo di Depok. Ya. Ya, langsung saja Bapak. Ya, selamat malam, Bapak-bapak. Ya, Malam. Pak. Iya. Kalau saya rasa, ya beberapa waktu yang lalu kan kita pernah dengan pemerintah Malaysia. Ya. Tapi kalau dengan Australia, apa pemerintah Indonesia berani? Australia itu kan besar loh, kaya. Apa Indonesia berani? Walaupun NKRI. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Waluyo. Silakan Pak Wawan memberikan tanggapan Ya, juga. segini, kalau tadi ada usulan perang dan sebagainya, perang itu adalah diplomasi yang gagal. Selama diplomasi masih bisa dilakukan dengan proses protes keras, pemanggilan dubes, sampai pada titik akhir putusan hubungan diplomatik. Nah, itu baru nanti kalau terpaksanya setelah itu juga tidak mengurangi dari gerakan-gerakan yang ada, baru itu proses perang. Karena perang pun juga tidak semudah yang kita ucapkan. Karena memang harus persetujuan pemerintah dengan DPR. Ada dengan kejadian ini, kalau menurut Pak Wawan, hukuman apa atau tindakan apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia? Yang pertama kan sudah dilakukan, yaitu protes keras dan Menarik dubes menarik RI. dubes, ya. Kalau langkah-langkah itu masih belum puas, Artinya menunggu tentu dulu ada- respon dari Australia begitu. Ya, Australia sudah melakukan respon meskipun Tidak belum meminta maaf memuaskan, pula. ya, belum. Nah, karena ini meminta maaf barangkali perlu proses kan, ya. Perlu proses. Mengapa proses? Karena merasa si Apo tidak melakukan, kan dilakukan oleh pemerintah zaman, selanjutnya. ya. Itu yang Sebelumnya, Kevin nah, Wood, ya. itulah karena itulah maka dia masih mempertimbangkan, bukan saya kok kan gitu. Meskipun dia tidak bisa juga menyampaikan begitu karena dengan Karena ini dia masalah negara, bukan pribadi, Nah artinya, ya, kan? dengan sekjen untuk serah terima jabatan otomatis memikul Iya. dari tanggung jawab itu. Tapi sekarang yang kita selanjutnya pikirkan adalah apakah kita lantas sedikit-sedikit permasalahan lantas putus, sedikit masalah dengan putus. Tampaknya kita punya pertimbangan juga lebih luas karena di samping juga efek hukum, efek ekonomi, efek politik, efek hubungan internasional, kemudian juga masalah pertahanan dan keamanan. Oke, tahan dulu Pak Wawan, kita sapa dulu penelponnya. Halo, selamat malam. Malam, Dengan siapa di mana? Mahdi di Ciledug. Ya, silakan Pak Mahdi di Ciledug. Ya, silakan Pak Mahdi, langsung saja pertanyaannya singkat saja. Mahdi Ciledug. Jadi gini, saya merasa prihatin atas kejadian yang menimpa Indonesia ini. Jadi masalah teknologi Indonesia ini begitu lemahkah di internasional gitu? Padahal IT dari Indonesia ini kan luar biasa, hacker-hackernya gitu. Nah itu pertama. Kedua, untuk mensikapi masalah ke depan ini, saya kira Indonesia ini harus seksama melihat permasalahan ini. Karena kekuatan angkatan kita ini apakah sanggup
membordir mereka, atau mampukah kita bertahan dengan kekuatan yang ada gitu. Oke. Nah, Baik. demikian yang mungkin saya sampaikan, Mbak. Ya, terima kasih Pak Mahdi, nanti akan ditanggapi. Kami akan kembali saat lagi usai jeda berikut, tetaplah di Adapa Berita. Kita lanjutkan kembali dialognya karena waktu juga cukup singkat. Tadi Pak Wawan sempat menanyakan mengenai sempat memberikan statement bahwa perang itu adalah diplomasi yang gagal ya. Tapi kalau kita lihat penyadapannya juga pelanggaran diplomasi sebenarnya loh Pak. Artinya kalau kita lihat diplomasi seperti apa sih yang diharapkan yang terjadi antara Indonesia dan Australia ini? Ya sebetulnya gini Mbak, di dalam dunia clandestine, dunia intelijen, sadap penyadap itu memang biasa dilakukan selama tidak ketahuan. Ibarat orang selingkuh, begitu ketahuan pasti menjadi ribut kan gitu ya. Hanya persoalannya adalah bagaimana mengamankannya. Dari kita sendiri itu blok tadi yang saya sebut di depan tadi. Nah, kalau melihat dari keinginan sejumlah negara yang ingin melihat Indonesia itu ada apa di balik ini semua, tentu karena dia punya kepentingan, kepentingan yang berkait dengan kepentingan nasional dia, entah itu soal investasi, entah itu soal apa masalah politik, masalah pemilu atau senturi. Nah, dalam kaitan ini apa sebenarnya kepentingan mereka sampai menyadap Indonesia? Ya pada waktu itu memang ada kaitannya dengan pemilu. Kemudian juga ada kasus yang sedang membelit di dalam ini, kalau seperti diungkap oleh Pak Permadi tadi ya, kasus Corby, kasus senturi atau masalah Corby yang dikait-kaitkan. Nah, ini semua kan bisa terjadi karena apa? Di balik ini kan tidak diungkap oleh Snowden ini loh. Seperti Wikileaks yang disebut dan ternyata nilainya cuma C3. Makanya kita setelah verifikasi dulu baru melakukan langkah-langkah. Jangan sampai gini sudah diadu domba ternyata isinya cuman kabar buruk ataupun hanya C3 tadi. Nah, itu yang kita enggak boleh lantas. Jadi tadi Pak Wawan bilang jangan memutuskan dulu, kita lihat dulu bagaimana situasi berkembangnya ya ke depannya ya. Nah, ini saya ke Pak Permadi. Pak Permadi juga terkait dengan ada rencana dari DPR yang ingin mengunjungi Snowden untuk meminta informasi. Kira-kira apakah bisa diperoleh informasi, apakah juga efektif untuk bisa melakukan kunjungan seperti itu? Saya kira enggak. Snowden pasti punya sikap mungkin tutup mulut dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa oke, perang tidak, tapi kita harus punya shock terapi. Sebab kalau kita pelan-pelan diplomasi, kita nggak akan dianggap, nggak akan diremeh dan tidak akan diperhatikan. Jadi shock terapinya adalah langsung putuskan. Shock terapi bisa diputuskan, bisa ganti mengancam dan lain sebagainya. Nah, mengenai teknologi yang dikatakan oleh penanya tadi, sebelumnya, saya minta maaf harus mengatakan ini. Pejabat-pejabat Indonesia itu senang korupsi dan senang markup. Banyak peralatan modern yang tidak bisa dipakai. Pertamina, banyak peralatan nggak bisa dipakai. Polisi, komputer besar nongkrong nggak bisa dipakai. Dan yang terbongkar kan baru IT dan KTP. Berapa triliun belinya? Salah semua datanya dan lain sebagainya. Ini salah siapa? Sudah yang lain nggak ketahuan barangnya. Pertamina nggak ada yang tahu, polisi nggak ada yang tahu. Tapi KTP sangat jelas kok. Baik, jadi yang penting bagaimanapun kita tidak akan bisa menandingi teknologi barat. Jadi kita akan tetap berada di dalam. Tapi yang penting harus punya tetap harga diri ya, jangan sampai mau dilecehkan. Baik, Pak Permadi, Pak Wawan, terima kasih atas sharing informasinya. Mengenai peralatan, Indonesia sekarang beli peralatan yang nilainya juga ratusan miliar untuk melakukan trace pada itu semua. Dan ke depan memang kita perlu memagari semua lini ini supaya blocking lebih cermat. Baik, terima kasih Pak Wawan. Ini sayang sekali Pak Wawan dan Pak Permadi, waktunya sangat singkat, tapi terima kasih banyak.